Halo Bunda, proses kehamilan tentu tidak mudah dan perlu perhatian khusus untuk ibu dan janin. Sebab risiko komplikasi dalam kehamilan selalu saja ada. Mengetahui apa saja kemungkinan yang terjadi akan membantu Bunda mempersiapkan kehamilan sebaik mungkin. Setidaknya ada 8 risiko kehamilan yang umum terjadi, mulai dari diabetes, keguguran, hingga kehamilan ektopik. Tonton sampai selesai videonya untuk memahami resiko-resiko ini. Diabetes gestasional. Diabetes gestasional terjadi ketika wanita yang sebelumnya tidak memiliki riwayat diabetes tiba-tiba menderita diabetes selama kehamilan. Hal ini disebabkan karena hormon kehamilan membuat tubuh menjadi kebal terhadap insulin yang membantu mengatur kadar gula darah. Diabetes gestasional ini dapat meningkatkan resiko kelahiran prematur, cedera bahu, dan bayi besar. Namun, tidak semua wanita hamil mengalami diabetes gestasional, tetapi mereka yang memiliki riwayat obesitas, kegemukan, atau riwayat keluarga dengan diabetes lebih berisiko mengalaminya. Untuk mendiagnosis diabetes gestasional, dokter akan melakukan tes glukosa pada awal kehamilan dan pada usia kehamilan 24-28 minggu. Dokter mungkin akan merujuk Bunda ke ahli gizi atau dokter spesialis diabetes untuk membantu mengelola diet dan pola hidup apabila Bunda mengalami diabetes gestasional. Preeklamsia. Preeklamsia adalah komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi yang bisa disertai dengan protein dalam urin dan pembekakan di kaki, tangan, dan wajah. Preeklamsia merupakan kondisi yang gawat dan biasanya terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu. Penyebab pasti preeklamsia tidak diketahui, tapi orang obesitas, usia tua, hamil kembar, dan keluarga dengan riwayat penyakit ini lebih beresiko. Gejala lainnya yaitu sakit kepala yang berat, nyeri perut yang parah, mual dan muntah, dan juga gangguan penglihatan. Preeklamsia dapat menyebabkan masalah serius bagi ibu dan bayi, seperti masalah ginjal dan hati, kejang, serta kelahiran prematur. Keguguran atau abortus spontan. Keguguran atau abortus spontan terjadi ketika janin meninggal sebelum usia kehamilan 20 minggu. Keguguran dapat disebabkan oleh beberapa masalah seperti masalah genetik, infeksi, dan masalah hormonal. Namun, sebagian besar keguguran tidak dapat dihindari dan terjadi secara alami ya. Tanda-tanda keguguran dapat berupa pendarahan atau spotting disertai kram perut dan selaput yang keluar dari vagina. Namun, pendarahan dari vagina selama hamil itu sebenarnya normal. Bunda jangan langsung panik ketika pendarahan karena itu belum tentu keguguran. Penanganan keguguran adalah dengan kuretase, yaitu membersihkan sisa-sisa janin dalam rahim. Apabila bayi keluar dengan sendirinya, kuretase mungkin tidak diperlukan. Namun, apabila masih ada sisa janin yang tertinggal, kuretase perlu dilakukan. Kematian janin atau stillbirth. Kematian janin atau stillbirth terjadi ketika janin meninggal di dalam rahim setelah usia kehamilan 20 minggu. Masalah plasenta, masalah genetik, atau infeksi adalah beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan stillbirth. Kondisi ini dapat sangat traumatis bagi orang tua dan perlu ditangani dengan sensitivitas yang tepat. Penanganan untuk bayi lahir mati adalah lewat persalinan normal maupun caesar. Placenta previa. Placenta previa adalah kondisi medis yang terjadi ketika plasenta tumbuh di bawah atau menutupi sebagian atau seluruh serviks atau leher rahim. Hal ini dapat menyebabkan perdarahan yang serius pada ibu dan bayi. Placenta previa terjadi pada sekitar 1 dari 200 kehamilan dan biasanya didiagnosis pada trimester kedua atau awal trimester ketiga. Jika dicurigai adanya placenta previa, dokter mungkin akan melakukan tes darah dan pemeriksaan ultrasonografi untuk memeriksa posisi plasenta. Jika didiagnosis dengan placenta previa, dokter mungkin akan merekomendasikan istirahat dan memantau pendarahan dan kesehatan ibu serta bayi dengan hati-hati. Persalinan prematur dan kelahiran prematur. Persalinan prematur atau kelahiran prematur terjadi ketika bayi dilahirkan sebelum usia kehamilan 37 minggu. Hal ini dapat menyebabkan masalah pernapasan, masalah pada organ tubuh, dan meningkatkan risiko kematian bayi. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan persalinan prematur ini adalah tekanan darah tinggi,
infeksi, dan masalah dengan plasenta. Bayi lahir prematur biasanya perlu penanganan khusus di ruang NICU dan perlu dirawat dalam inkubator. Bayi juga akan dimonitor secara intensif untuk memastikan tidak ada masalah pernapasan atau kesehatan lainnya. Pertumbuhan janin terhambat. Pertumbuhan janin terhambat terjadi ketika janin tidak tumbuh sesuai dengan perkiraan usia kehamilan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh masalah dengan plasenta, hipertensi, infeksi, atau masalah dengan janin. Bayi dengan komplikasi ini memiliki resiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan setelah lahir. Pertumbuhan janin terhambat bisa terdeteksi saat bunda melakukan pemeriksaan kehamilan rutin. Dokter akan melakukan pemeriksaan yang meliputi pengukuran berat badan, pengukuran tinggi fundus uteri, pemeriksaan USG, pemeriksaan Doppler, dan pemeriksaan amniocentesis. Untuk menurunkan risiko komplikasi ini, bunda perlu menjaga asupan gizi dengan diet seimbang, konsumsi asam folat, serta berolahraga dengan rutin. Sebelum membahas kehamilan ektopik, tulis di kolom komentar kalau bunda punya pertanyaan atau saran. Kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik terjadi ketika janin berkembang di luar rahim, biasanya di dalam salah satu dari 2 tabung falopi. Hal ini dapat terjadi ketika sel telur yang dibuahi tidak dapat mencapai rahim. Kehamilan ektopik seringkali mengakibatkan komplikasi serius bagi kesehatan ibu dan dapat menyebabkan kematian jika tidak segera diobati. Tanda-tanda awal kehamilan ektopik mirip dengan kehamilan normal, seperti mual, muntah, dan perut yang membesar. Namun, pada tahap awal kehamilan ektopik, seorang wanita mungkin mengalami pendarahan dari vagina dan nyeri panggul yang sangat hebat. Pengobatan kehamilan ektopik biasanya melibatkan pengangkatan janin yang tidak berkembang dengan prosedur operasi seperti laparoskopi atau laparotomi. Klik kiri atas untuk video seputar kehamilan lainnya. Jangan lupa subscribe Ruang Bunda agar nggak ketinggalan beragam info kehamilan dan parenting.